Salah satu pekerjaan yang paling dibenci itu adalah lawyer. Dibenci masyarakat di dunia. Bukan karena susahnya, bukan. Karena di dalam mereka memanipulasi data, berbohong. Ini survei ini ya. Google lah, Google. Nah, diikuti oleh stock trader, penjual saham. Wah, kalau Bapak mau jual beli saham melalui agen gitu ya, itu karir yang paling dibenci juga. Langsung ya, ini Pak Victor, kalau ini bisa, ya silakan Pak Victor. Shalom. Shalom. Shalom, selamat malam. Makin heboh ya Pak Paul. Makin heboh ini, pokoknya makin panas, makin heboh. Kita sambil siapkan NII nih ya, lihat ya perkembangannya NII, update. Iya, artinya begini. Kita berdoa, kita bekerja. Jangan hanya ora doang, tapi ora itu labora lah. Kita harus bekerja sambil berdoa. Dan bekerja, iya dong. Iya, berdoa sambil bekerja. Itu memang harus sejalan. Karena memang itu yang diajarkan oleh Tuhan. Itu nggak mungkin nongkrong, minta berkat sama Tuhan, tapi nggak ada kerja, nggak mau kerja. Ya udah, memang jatuh dari langit. Seperti hal ini juga. MKC yang seperti Pak Paul sering katakan, kita bukan ingin membebaskan. Karena itu memang nggak mungkin. Karena hukum di Indonesia seperti itu. Tetapi kita ingin melihat bahwa yang namanya MKC ini menjadi semacam pemicu untuk kita bagaimana sadar bahwa kita harus memperjuangkan sendiri nasib kita minoritas yang dianggap minoritas di Indonesia. Gimana dengan yang double gitu atau yang triple gitu kan Pak Paul? Kalau double ya seperti apa jadinya? Nah seperti ini makanya saya lihat dengan apalagi sekarang ada Pak Paul bilang tadi WA lagi yang baru. Waduh ini kan malu Pak. Sebagai lawyer harus malu. Ya memang sebagai manusia mungkin dia bisa komunikasi. Tapi yang awalnya kan udah ngancem. Kemudian WA lagi. Malah semakin membuka boroknya gitu kan. Kan kasihan, malu gitu loh. Nah, bagaimana orang yang akan membela terhadap orang yang lagi sekarang dituntut di Barreskrim. Sedangkan dia sendiri harus koreksi diri. Bersihkan diri. Makanya saya bilang untuk lawyer-lawyer bekerjalah. Apalagi yang lawyer yang Kristen. Bekerjalah sesuai hati nurani. Sesuai jalan Kristus. Jangan hanya karena duit. Karena saya juga punya pengalaman yang sudah saya ceritakan kemarin. Betapa sakitnya dilakukan seperti itu. Kita kehilangan uang, kehilangan harga diri. Dan malah ditegur oleh pihak penyidik saya. Kok katanya dicabut kasusnya. Saya juga kaget, saya bilang. Cuman karena itu tadi. Karena masih saudara. Jadi ini belajar Pak Paul. Semua orang-orang di Indonesia ini harus belajar. Khususnya yang minoritas. Ya, jangan takut untuk memperjuangkan segala sesuatu tentang kebenaran. Nah memang kemarin juga yang Pak Paul sempat bukan kemarin tadi Pak Paul singgung masalah salah satu YouTuber dadakan yang udah mulai ngetop gitu kan. Kita unsubscribe dan sebagainya ya wajar lah. Karena memang segala sesuatu yang ibaratnya udah ditanam, Pak Paul udah ibarat benih itu udah disemai, tinggal dia bertumbuh. Nah bertumbuhnya kok arah yang aneh gitu kan? Kan udah ada dasar waktu bergabung dengan Pak Paul. Kok di luar sana itu beda. Makanya kemarin sempat terjadi ribut dengan salah satu teman kita di sini juga kan, sempat saya bicarakan juga di sini Pak Paul. Nah sekarang ini menjadi pelajaran bagi kita. Tidak semua teman-teman yang merasa di sini ini adalah, oh saya nasionalis. Karena belum punya posisi, belum punya, kalau sekarang kita berbicara YouTuber ya, belum punya YouTube channel sendiri. Jadi masih bisa nasionalis. Tapi jangan berubah kalau sudah di luar sana. Perjuangkan apa yang hati nurani kita katakan, kita memperjuangkan minoritas, kita memperjuangkan iman kita, perjuangkan. Jangan takut untuk menghadapi apapun. Itu aja Pak Paul. Saya suka salut dengan teman-teman semua di sini yang tetap berjuang, yang tetap percaya dengan Pak Paul. Saya sendiri sih dari awal percaya Pak. Awal-awal kan saya berani open cam dan semua. Sekarang bukan saya nggak berani, cuma memang sekarang ini lagi ya ada sesuatu yang saya sembunyi di belakang dulu. Nanti kalau udah saatnya baru saya tampil lagi. Gitu aja Pak Paul. Tuhan memberkati. Oke, luar biasa. Paul, mau nanya sedikit. Ya, Pak Rajauti.
ada channel yang mengatakan MKC dipindah selnya itu cuma hoax gitu Pak. Nah, Nah, yang itu Pak, itu yang tadi yang dibicarakan teman-teman. iyalah, takut lah. Enggak, itu enggak hoax, itu beneran ya. Lawyer aja Iya. nggak bisa masuk ke dalam, kok kan ketemunya di luar. Ya, justru channel ini berani mengatakan seperti itu Pak, gitu. Nah, ini kan akhirnya kan menyebabkan simpang siuran informasi akhirnya. Nah, kalau memang dia memang bilang nggak tahu, ya masih Yang lumayan. ngomong ini bukan satu sumber loh, dua sumber. Yang satu berkata karena disiapkan untuk rumah sakit asalnya. Tapi yang satunya ngomongnya karena mau dibunuh. Oh gitu. Iya. Ngerti Pak. Jadi ada dua sumber. Artinya apa? Dua sumber ini kan berbeda kan? Orangnya kan sumbernya juga dari yang berbeda. Nah, jadi gak hoax dong. Ada dua sumber Betul, yang Pak. berbeda kok. Yang satunya karena dengan positif ini sudah memang siap nih. Oh, berarti memang sudah ada respon mau ke rumah sakit. Makanya dipindahkan gitu kan. Tetapi yang satunya bilangnya, Pak itu dipindahkan, apa ada informasi MKC dipindahkan Pak, karena mau dihabisi sebelum P21. Oh gitu Pak. Iya paham. Ini dua sumber yang berbeda loh yang ngomong loh, bukan sumber yang sama loh. Artinya kan intinya mau dipindahkan kemana? Intinya adalah bahwa sudah pindah. Nah, jadi channel yang menyebar ketakutan ini mengatakan itu cuma hoax Pak, gitu. Saya juga kaget, teman-teman tadi cerita gitu ya. Terus juga saya akhirnya lihat, oh iya ya, kok bisa begini gitu kan. Nah, itu. Ya, untung sudah jelas konfirmasi dari Pastor Paul di sini. Jadi kita jadi simpang siur. Terima kasih Ya, Pastor. kalau sumbernya cuma satu, saya juga hati-hati. Ini sumbernya dua nih. Oke. Tapi sebentar ini Pak Putih saya jadikan co-host dulu. Jadi kapanpun bisa nyelonong ya Pak Putih ya. Nah, sebentar. Yang teman-teman yang jadi co-host bisa nyelonong kapanpun ya. Supaya jangan tunggu-tungguan. Makanya jadi co-host itu supaya jangan saya terus yang ngomong. Oke, ini Pak Matias Tambah, silakan. Pak Paul, Ya, Pak Putih. kan kita strategi ada yang kita jadikan informasi. Iya. Ini supaya PH bekerja, tapi nggak jalan tuh. Nah, Kita yang- informasinya malah dianggap hoax begitu. tuh. Jadi jangan-jangan sudah berubah. Jadi kurir sekarang tugasnya ngantar-ngantar surat, bukan PH lagi. Iya, di itu benar. Bener juga. PH-nya sekarang jadi kurir ya. Tiki JNE. Di mejanya pejabat setahun baru dibaca. Iyalah, makanya goblok bener ini bersurat itu 3 tahun belum tentu dibaca loh. Perpres aja nggak laku lagi kurir Pak. Nah, orang yang udah mati nanti baru dibaca. Lobby loh Pak. Tolonglah PH, ini lobby yang kita butuhkan. Percaya deh. Kami ada yang strategi kami jadikan sebagai informasi, tapi PH kok nggak jalan, itu sedih banget. Kita kan jatuh bangun mengejar informasi, menjadi apa? Intelijen kita jatuh bangun. Ada yang kita hembuskan untuk informasi, tapi kok masih kejebak di kurir terus ya? Emangnya lebih banyak penghasilan di kurir, Pak? Tapi memang jadi kurir itu penghasilannya banyak loh Pak. Maklar kasus dulu saya jadi maklar kasus itu penghasilannya banyak loh Pak. Duduk diem manis telepon sana telepon sini 400 juta masuk rekening loh Pak. Serius Pak. Iya. Jadi, Resiko nggak ada. Nampak muka juga kagak ya kan. Nampaknya memang mereka menikmati menjadi kurir Pak. oh iya Pak. Jangan-jangan memang itu tujuannya itu lagi loh Pak. Jadi tujuannya udah berbeda berarti Pak ya? Udah beda. Makanya kan dari awal saya bilang gitu kan. Saya tuh nggak pernah ribut uang. Ya sama si lawyer ini. Ya kan. Saya nggak pernah ribut uang. Dari awal saya udah bilang saya nggak pernah ribut uang. Karena itu uang pasti habis. Karena itu memang buat saksi ahli, buat bayar lawyer, buat segala macam. Jadi ngapain kita ributin? Tapi kan tiba-tiba lawyer ribut karena nggak merasa nggak terima uang kan. Yeah. Alias, kan saya tanyain, bener nggak terima uang, saya kaget kan, nggak terima uang. Pak Saifuddin bilang ngomong sudah di DP-in loh, saya bilang begitu kan. Iya. Pak Saifuddin ngomong sudah dikasih uang loh, ngomong sama saya. Oh iya 20 juta baru ngomong, gua gampar lu si Kamarudin itu. Lalu kan Pak Putih terus ngamuk-ngamuk, wah lu ngomong di depan di belakang kok beda Pak.
Jadi Pak, itu ada berita online dari Pak Jenderal sudah masuk kan? Tapi ada beberapa media ternyata memang terkurung kita Pak, nggak boleh dilayangkan. Tapi Maksudnya? baru satu media online dulu kita jalan ini Pak. Bapak share aja ke teman-teman biar ada tanggapan. Yang mana itu? Bentar. Yang mana itu? Sudah. Nah, Ke ini saya Bapak. ketinggalan ini. Yang mana ini? Intelijen kalah saya. Yang mana ini? Udah WA dikasih ke ke saya. WA ke Bapak itu. Sebentar. Pak Jenderal punya kemarin kita wawancara. Mana. Oke. Ya, oke saya ya mediatransparency.com ya. Ya, Iya. saya upload bentar. Oke, terima kasih Pak Putih. Nanti selalu standby sudah jadi co-host ya. Pak Matias Iya. tambah silakan. Lanjut. Oke Pak Paul, terima kasih teman-teman sekalian semua ya. Ya, jadi saya sempat melihat videonya Pak JT Joshua Teu yang mohon maaf berdamailah. Saya bagus juga, saya pikir ya, bravo ya Pak JT ya. Nah, tetapi Pak JT ya dari hasil video atau pertemuan Bapak dengan pengacara dan Pak Saifuddin, ada PR Pak JT nih, Pak Joshua Teu akibat dari pertemuan itu, yaitu bibit lalang yang telah disebarkan tumbuh subur di tanah yang Pak JT sudah lakukan. Bisa dilihat dengan apa yang dilakukan atau yang dikatakan Pak Saifuddin dan lawyer Martin serta Komarudin. Lalang itu tumbuh subur di situ. Jadi solusinya Pak JT, bagus Pak JT sudah membuat video itu, tetapi PR-nya ada, tolonglah dibersihkan lalang itu, ya, supaya kita semuanya semakin bagus, semakin kuat. Nah, satu lagi yang saya ingatkan kepada teman-teman semua ya, informasi saja ini, bukan mengingatkan informasi. Dari ratusan, mungkin ribuan pekerjaan yang paling dibenci manusia di dunia ini, ya, 7 besar, 10 besar lah saya bilang. Salah satu pekerjaan yang paling dibenci itu adalah lawyer. Dibenci masyarakat di dunia. Bukan karena susahnya, bukan. Karena di dalam mereka memanipulasi data, berbohong. Ini survei ini ya. Google lah, Google. Nah, diikuti oleh stock trader, penjual saham. Wah, kalau Bapak mau jual beli saham melalui agen gitu ya, itu karir yang paling dibenci juga. The Wolf of the Wall Street ya Pak, serigala Iya. lapar. Nah, Penjahat semua itu ya Pak. penjahat. Aduh. Peringkat ke-7. Ini Dari saya lagi ratusan- bingung, ini anak saya minta jadi pialang loh Pak. Ini saya lagi bingung ngajarinya gimana. Ini saya lagi menasihatinya gimana supaya dia tetap lurus. Saya bilang kamu hati-hati ya, karena saya udah kasih tahu kamu kalau jadi pialang ya, kamu jiwamu dibeli loh. Nah, tapi sebenarnya bisa jujur, tetapi pengacara juga bisa jujur. Ya, pialang juga bisa, tapi itu tadi, wah itu Nggak kepake, Pak. memang Nanti kalau jujur. salibnya banyak itu. Iya, nanti jadi tukang ketik nanti mereka dibikin, Pak. Nggak terlibat langsung, Pak. Waduh, saya bilang sama dia, ini Saya kamu hanya- pialang hati-hati jiwamu jangan sampai dibeli ya. Yo, itu karena dibeli Iya. ya. Ya, benar. Lawyer kan juga sama, makanya Iya. ada Devil's Advocate itu kan. Si Keanu Iya. Reeves itu loh, filmnya Keanu Reeves itu, Devil Advocate. Ya, jadi Pak Komarudin ya, di sini di Zoom ini ya bukan orang-orang blow on. Memang kita mengaku orang rakyat jelata di Zoom Pak Paul ini, tapi bukan berarti jelata loh Pak ya, mengerti maksudnya. Nah kemarin di video itu juga ya Pak Komarudin dan Pak Saifuddin mengatakan, Pak Komarudin mengatakan dia punya jaringan Israel di seluruh dunia. Coba ya Pak,
Sebutkan nama jaringannya Pak, biar saya cek di sini Pak. Ya, saya cek kalau benar ya, di mana posisinya Pak. Ya, coba lah. Jadi kalau Bapak memang punya jaringan Israel di seluruh dunia, oke deh. Sebutkan nama jaringannya Pak. Itu saja dari saya Pak ya. Silakan Pak. Ya. Iya, ada Pak. Maaf, jaringan Anda tidak tersedia. Tertawa sesat. Oke, susu kuda gaspol. Oke, Ya, apa tidak wah, Widijaya shalom. ya. Lanjut. Shalom, Rahayu. Rahayu. Buka, cus, gubrak, ulala bebe. Waduh, ini makin lama makin banyak efek kejut dan makin panas. Ya, jadi ada beberapa hal nih Pak Paul ya. Yang pertama, ini benar ya Pak ya, bahwa untuk kasus Bapak Muhammad KC ini ya, itu dibantarkan ke rumah sakit dan menerima medical treatment yang mumpuni gitu ya, medical treatment yang benar-benar proper, itu adalah prioritas utama Pak, karena nyawa taruhannya Pak. Ya, itu nyawa taruhannya. Setiap hari saya serukan ini juga gitu di YouTube saya juga dan sebagainya gitu ya, karena ini benar-benar sesuatu yang urgensinya sangat tinggi. Dan belum lagi yang tadi seperti ya kemarin saya udah bilang dan tadi Bapak juga singgung ya, traumanya itu luar biasa Pak, takutnya trauma mentalnya. Jangankan ada disuruh ke rumah sakit ya Pak ya, ada bunyi gembok aja, kletek gitu, atau nyium bau WC dikit aja, itu pasti Pak KC-nya udah tergoncang sekali Pak. Itu saya nggak kebayang menderitanya gimana itu Pak. Misalnya ada bunyi besi ya, ceklek gitu, wah dia pasti langsung gitu secara refleks anggapnya ya itu si Napiling Lumbonatai udah di depan ruangan aja gitu kan. Itu serem banget ya. Dan tadi benar ya yang Pak Paul bilang neresim nasi aja nggak sampai separah itu. Kan pernah ada audien ya yang masuk ke room YouTube saya ya, dia pernah cerita, dia bilang, ya nggak tahu benar apa enggak, tapi dia cerita begini, dia bilang katanya opungnya dia pernah punya pengalaman ditangkap sama tentara kekaisaran bukan kekaisaran Jepang ya, pas Perang Dunia Kedua, dia bilang nggak pernah tuh opungnya dikasih tai, berarti si Napiling Lumbonatai ini lebih parah dari penjajah Jepang ya, gila ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan di awal ada efek kejut lagi ya, mengenai channel-channel atau figur-figur tertentu yang malah menyebar roh ketakutan. Padahal Bapak Muhammad KC itu masih hidup itu sekarang justru gara-gara diviralin habis-habisan sama para Kristuber dan Pak Paul sampai ke dunia internasional. Kan kemarin si Thomas Oswald kan bilang ya, pemviralan ke dunia internasional itu sangat krusial kalau kasus yang begini-begini ini. Dia ambil contoh kasus Asia Bibi Pak, Asia Bibi yang di Pakistan. Dia bilang katanya dengan itu di blow up gila-gilaan dan diviralkan sampai internasional, itu sangat meminimalisir bahkan mencegah si Asia Bibi itu untuk disiu di dalam tahanan. Itu persis seperti apa yang Pak Paul bilang. Jadi kalau ada channel-channel tertentu atau pihak-pihak tertentu yang malah bilang jangan dipublish ke internasional, itu sih gila banget. Itu justru itu. Nah, itu saya mau menuju ke situ tuh. Pokoknya kalau udah yang begini-begini ini, itu segera blok, report, tinggalkan, dan segera subscribe Susu Kuda. Tunggu apa lagi? Soalnya gini Pak, ini saya udah lama mau bilang ini, saya udah lama saya pendam ini, tapi saya mau warning aja ya supaya hati-hati ya Bapak Paul dan teman-teman ya. Seperti yang tadi Pak Victor Mandayo pernah tadi singgung sedikit juga, saya pernah dia ngamukin Pak sama orang yang tadi itu yang menyebarkan roh ketakutan itu tanpa alasan yang jelas. Itu bukan orang baik Pak, saya bisa kasih tahu sekarang itu bukan orang yang baik. Saya dari dulu udah ceritain sama teman-teman yang mau percaya, sampai sama di Askri pun saya juga ceritain ke Pak Jenderal Harry Kim untuk hati-hati sama orang ini. Saya udah siap-siap kalau sampai Pak Harry Kim masukin orang itu ke Askri, saya keluar segera. Itu aduh bener-bener deh. Terutama dulu ya, pas semua orang anggap orang itu orang baik, terutama pas sebelum kedoknya terbuka. Tapi Tuhan bekerja ya, akhirnya menyingkap semua yang nggak baik ini hanya perlu waktu aja. Keluar, selamat datang di kebenaran. Nah, saya mau ingatkan lagi juga, hati-hati juga sama ciri-ciri psikopat juga, Pak. Biasanya kalau yang udah kayak begini-begini ini, udah Bapak suruhkan unsubscribe, blog segala macam, biasanya nanti bisa tuh, nanti belaga baik lagi tuh, masuk ke sini cengar-cengir, atau japri-japri Pak Paul, oh ya Pak Paul, ya Pak Paul. Tapi Pak Paul lebih ngerti dari saya lah soal ini ya, pengalaman hidup jauh lebih banyak. Tapi saya mau bilang hati-hatilah sama ciri-ciri psikopat gitu-gitu. Tapi buahnya sudah terlihat, tinggalkan kalau ada pengkhianat-pengkhianat aneh-aneh, jangan kasih celah lagi, jangan kasih panggung lagi. Dulu saya ingat ya, mungkin teman-teman yang orang-orang lama ingat ya, dulu pernah si Layar Teologi, pernah kan masuk ke sini tiba-tiba bilang,
woi Hendro goblok gitu kan. Saya pikir gila si layar teologi jahat banget. Tapi terus saya pas kejadian saya di Ngamukin itu saya baru sadar, wah ternyata layar teologi punya poin nih. Dan sekarang benar kan sudah terungkap semua. Jadi saya cuma mau bilang, duar, selamat datang di kebenaran. Ya mungkin itu aja Pak Paul. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya. Oke, Amin Wijaya.